Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast Generasi ASN. Semangat Semangat generasi 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 ASN. 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 Oke, 4 hari ini kita udah melalui banyak pelajaran ya, pembelajaran yang mungkin sangat penting banget nih, bukan mungkin lagi tapi memang penting. Ya, membentuk cara pandang dan semangat kita sebagai calon ASN. Nah, kali ini aku akan mereview apa aja yang kalian pelajari selama 4 hari ini. Bukan hanya tentang materi, tapi bagaimana kita memaknainya sebagai bekal dalam tugas pengabdian kita ke depan. Yuk, kita mulai yuk. Mungkin yang pertama Mas Wais boleh? Oke, mungkin kalau seingat aku ya Mas ya, di hari Oke. pertama itu memberikan materi yang nggak hanya membuka mata saya juga Mas. Karena kan kalau buka mata saya tuh nggak bisa dibuka Mas, agak susah Mas. Nah, Oke. itu tapi juga buka pikiran kita juga Mas, terkait dengan jati diri bangsa dan posisi ASN dalam sistem kenegaraan. Kita juga belajar tentang 4 konsensus dasar. Sebenarnya untuk permasalahan 4 konsensus dasar sendiri kan udah kita pelajari ya dari PKN kalau misalnya kita belajar itu Ya, dari SD hingga SMA, bahkan Betul, betul. di kuliah pun dulu kita juga ada pendidikan kewarganegaraan kan. Nah, adapun 4 konsensus dasar yang kita pelajari itu yang pertama itu Pancasila, terus yang kedua ada UUD NRI 1945, kemudian tentang apa itu NKRI dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ASN, kita itu juga harus menjadikan ini sebagai pondasi sikap, bukan hanya sekedar hafalan saja. Tapi kalau bisa tuh itu kita implementasikan, kita aktualisasikan, tidak hanya cuman omong-omong dan yeping belaka. yang aku Ya, inget ya, sih ya. ASN tuh pokoknya bukan sekedar pekerja negara ya, tapi itu juga kita kan merekatkan bangsa kan. Terus kita karena belajar selama 4 hari ini juga kita dikenalkan dengan core value berakhlak kan, di mana itu ada dari integritas, terus akuntabel, terus sampai kolaboratif juga sih. Nah itu menurutku penting sih sebagai arah moral bekerja nanti kan. Oke, berarti hari pertama ini lebih menekankan ya, menekankan pentingnya kita sebagai ASN, bukan hanya memahami saja dan menghayati nilai-nilai dasar bangsa serta karakter ASN berakhlak. Terus yang hari kedua gimana tuh? Ya, kalau hari kedua sih ya, yang aku ingat ya, banyak hal yang kita pelajari sih sebenarnya terkait isu-isu kontemporer seperti hoax, radikalisme, tidak kepercayaan publik terhadap pemerintah hingga korupsi. Kita kan juga ya sempat bocor-bocor halus sedikit lah waktu hari 1 sama 2 terkait Tom Lembong, bahwa itu dia orang tidak ada salahnya bisa kena gitu loh. Apalagi kalau memang kita ada mensreanya niat kan, seperti yang disungut itu, ya kita bisa kena juga korupsi. Dan yang paling penting sih tantangan ASN itu kan ini ya, Mas ya, bukan hanya sekedar admin aja, bukan hanya sekedar jago teknis, tapi kita juga itu harus peka gitu terhadap ancaman bangsa dan punya sikap tegas yang ya dari diri kita sendiri, dimulai dari individu kita dulu sih. Kalau saya gitu sih. Mm-mm. Gimana Bang Faiz? Oke, Mas Fahmi, sebentar Mas, aku mikir dulu Mas. Aku mungkin nyambungin aja ya dengan apa yang diomongin sama Mas Fahmi. Itu terkait dengan tadi masalah radikalisme dan juga hoax. Aku sangat setuju banget karena kita itu kan ada di era digitalisasi ya, era Mm. globalisasi juga. Nah, di situ kan banyak hal-hal yang harus kita saring gitu. Nah, kita harus membela negara kita dari hal-hal seperti itu. Nah, bela negara tuh nggak cuman di medan perang aja, nggak cuman tembak-tembakan aja, nggak cuman kayak baris berbaris aja, tetapi bela Ya, negara ya, ya. itu juga bisa dilakukan melalui hal-hal ya tadi memerangi hal-hal yang digital-digital itu. Nah, kita juga bisa melakukan itu lewat kerja bersih dan melakukan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan. Ya, Selanjutnya, ya. kita sebagai ASN itu harus jadi penyaring informasi, pelurus narasi, dan juga penggerak moral birokrasi. Oke, Cakep. mantap nih Mas Wais sama Mas Fahmi. Nice, nice. Berarti hari kedua ini lebih kayak menekankan tentang pentingnya peran ASN ya dalam mungkin dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, menangkal informasi yang tidak benar dan menguatkan kita di dalam integritas kita gitu kan. Terus Benar, Mas kita masuk Eka. lagi ke hari ketiga aja deh. Mungkin Mas Fatur nih, boleh nih kayak semangat banget. Mm. Mm. Ya,
Harus semangat lah. Kita kan ASN yang hebat. Wih, Weh, Hai. generasi muda. Udah lanjut nih. Jadi di hari ketiga ya. Hari ketiga itu menurut aku benar-benar reflektif banget untuk kita itu. Jadi ternyata bela negara yang selama ini aku pikir ya mungkin angkat senjata, terus ikut perang, tapi ternyata enggak. Ternyata tuh bisa kita mulai tuh dari hal-hal kecil. Kayak yang biasa kita lakukan kan, yang datang kerja tepat waktu, kita Mm-mm. tidak korupsi, terus kita membantu masyarakat tanpa diskriminasi gitu. Jadi kayak, wah, Mas Faiz ini sipit, nggak mau bantu tapi kan tidak juga gitu loh. Terus kan ya itu bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi kita tuh keberanian untuk tetap jujur dalam sistem seperti itu, ya kan Mbak Fanti? Iya sih bener banget. Terus kan ada toko-toko juga kan yang menginspirasi seperti Hugeng. Ya, Terus ada Bung Hatta juga kan, ada Baharudin Lopa ya. Itu kan iya, mereka juga nunjukin banget kan bahwa integritas itu bisa berdiri kokoh gitu loh di tengah godaan-godaan dunia ini kan. Itu sih yang kadang bisa jadi panutan saya kan sebagai ASN. Kalian juga nggak? iya, apalagi Ya sih, Betul, Pak betul Hugeng iya ya, sih, banget. Mbak. Pak Hugeng, Ah, salah. Pak Ya Hugeng oleh yang Hugeng ternyata, ya. mm-mm. Apalagi Hugeng. Oh Hugeng, oke Ya. Hugeng. Ya, kayaknya dia harusnya emang Hugeng ya. Berarti gini deh, berarti yang hari ketiga nih berarti lebih membahas tentang bela negara, yang bukan cuma sekedar slogan aja, tapi kita juga harus menerapkan ini, mengimplementasikan ini di tempat kerja. Terus integritas tuh modal utama juga untuk menjaga kepercayaan terhadap negara dan rakyat. Oke, mungkin yang hari keempat nih, yang baru aja nih hari ini nih. Iya, betul sekali guys. Ini materi fresh banget ya hari keempat ya. Si Jadi hari panas. keempat ini ya tentunya sangat aplikatif ya dalam tugas kita sebagai ASN gitu. Jadi kita belajar bagaimana mendeteksi sebuah isu. Kemudian kita menuliskan akar masalah. Kemudian kita membuat pohon masalah. Kemudian kita membuat fishbone diagram dan solusi alternatif. Jadi di sini kita belajar bagaimana cara memecahkan setiap masalah-masalah. Tentunya kita solving masalahnya dan memberikan solusi yang harus kita lakukan seperti apa. Jadi saya teringat pada filosofi bambu. Ya mungkin teman-teman tahu pohon bambu ya. Yes. ya, Tahu, tahu Ya. Mas, Tahu, tahu tahu, Mas. Mas. Tahu. Jadi bambu itu teman-teman dia kan punya akar gitu. Jadi dia kenapa bambu itu lama tumbuhnya? Karena dia harus mengokohkan dulu akarnya di bawah untuk bisa mendapatkan asupan dari tanah dan dia harus menyokong tubuhnya nanti supaya bisa naik tinggi. Jadi seperti itulah. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah kemudian menemukan solusinya. Gimana Mas Fahmi? Iya, mantap banget sih tadi penjelasannya Bang Ando. Iya, kalau yang hari ini ya, sorry, hari keempat ya, Iya. terkait Ya, isu-isu itu konkret ya, kita kan bahkan sampai menganalisis ini ya, kenapa sih kualitas pembangunan kita menurun, itu kan karena salah satu faktornya kan akibat efisiensi anggaran ya, semuanya kena gitu loh, dari DIPA kita diblokir, bahkan proyek-proyek efektif berjalan pun yang jalan jembatan bahkan juga tim perumahan juga kan tidak bisa dilaksanakan ya akibat efisiensi tersebut. Pelatihan kita juga perjalanan jadi kurang ya enggak Betul gara-gara banget sih. efisiensi tersebut. Nah, jadi ya kalau kita menganalisis ya based on tadi pohon masalah, fishbone diagram, solusi alternatif kan ya kita itu diajarkan untuk berpikir sistematik gitu loh based on data. Bagaimana cara kita make decision, how to solve many problems. Jadi ya gimana sih hari keempat itu kita diajarkan untuk berpikir sistematik dan berbasis data, bukan feeling ya, based on data. Ya kalau aku sih gitu sih, ya enggak gimana Mas Tejo? Oke.
Masih banget ini Mas Fernando sama Mas Fahmi nih kayak berkesan banget ya sampai ke akar-akar banget ini karena kan kita juga Karena bahas gambut. tentang lagu juga nih bakal insight baru juga buat kita. Jadi hari kemarin bakal lebih menekankan tentang analisis yang bakal nanti kita diperbantukan gara-gara ini secara bagaimana kita berpikir secara sistematis dan strategis. Kita juga sebagai ASN kita harus mampu juga nih mengidentifikasi permasalahan dan kita juga harus menyusun berbagai solusi yang tentunya harus tepat dan efisien. Yes. Mungkin ada pesan dari Mas Nando dan kawan-kawan? Ya, betul sekali Mas Fajar yang Mas bilang tadi. Jadi 4 hari ini kita bukan hanya sekedar pelatihan-pelatihan, tetapi ada suatu tujuan yang harus kita miliki, yaitu pembentukan mindset. Jadi ASN ini adalah wajah negara. Jadi ketika teman-teman berkaca di kaca, lihatlah itu adalah negara. Iya kan guys? Benar Mas, ngaca dulu Dalam Mas. artian, iya. Siap. Dalam artian ketika wajah kita senyum, ya berarti kita sudah siap untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Jadi perilaku kita menentukan bagaimana rakyat akan menilai Menilai. pemerintah, menilai kita. Betul yang dikatakan Mbak Fanti tadi. Jadi teman-teman, kita ini sebagai teladan dan contoh bagi masyarakat. Bagaimana Mas Fatur? Iya, iya. Betul, betul. Saya setuju itu. Jadi kalau dari aku itu mungkin bisa belajar menjadi insan PU ya, insan PU yang lebih baik dan lebih kuat. Terus jadi yang harus kita lakukan itu ya kita mulai dari orang yang berintegritas, ASN yang integritas, ASN yang berkompetensi, dan juga ASN yang bisa berkolaborasi secara nyata. Seperti itu. Ya, core value kita lah berakhlak. Yes. Ya kan, Mbak Fandi? Iya bener banget sih. Kan kita juga terkenalnya kan ASN secara teknis kan. Ya makanya dari itu kita tuh jangan secara teknis doang, tapi kita tuh juga bisa menjadi pelayan publik gitu loh untuk Indonesia yang lebih adil dan maju. Iya nggak guys? Wah, betul banget tuh Mbak. Betul, Nah, betul, betul. Oke, berarti bisa aku simpulin ya dari keempat hari ini kita tuh bukan hanya belajar tentang menjadi ASN yang cuma bekerja doang, tapi kita juga harus punya komitmen pada negara kan. Terus Nah, wawasan itu. kebangsaan, bela negara dan kemampuan berpikir analitis tuh harus kayak menjadi bagian yang harus kita terapin nggak sih ketika kita menjalankan tugas. Terus ya, yuk kita buktikan bahwa ASN PU adalah tulang punggung pembangunan yang tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga kokoh secara moral. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Bangkit PU. Bangkit Bangkit PU, PU, jayalah jayalah bangsaku. bangsaku. Jaya, Yeah. jaya, jaya. ya, ya. Jaya, terima kasih.